Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Yudowinarno, pendamping sosial PKH Kecamatan Kaduejo, Kabupaten Pandeglang. Hari ini saya akan melakukan simulasi video untuk penyampaian materi modul 2 pendidikan dan pengasuhan anak sesi 2 langkah 4 dan 5. Di sini saya praktek bersama KPM dari Kecamatan Karangtanjung, Kelurahan Cigadung, ya. Oke, saya mulai prakteknya. Ibu-ibu, hari ini kita akan mempelajari cara yang lebih baik dalam menghadapi perilaku buruk anak, ya. Namanya anak pasti ada perilaku yang menurut kita kurang baik, ya Bu, ya. Nah, sekarang saya mau tanya, kita sebagai orang tua pernah nggak berbuat salah waktu kecil, Bu? Pernah, ya. Namanya anak kecil, ya, pasti berbuat salah. Nah, perasaan Ibu waktu itu gimana? Waktu kecil kita berbuat salah. Ngerasa bener aja. Ngerasa bener aja. Nggak tahu kalau itu benar atau salah, ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang ibu-ibu coba ikutin saya. Kita buka kedua telapak tangan. Anggap di sini ada pasir. Pasir yang kering, ya Bu, bukan yang basah. Terus kita pelan-pelan digenggam sampai semakin kencang, semakin kencang. Nah, kira-kira pasir yang di dalam sini gimana, Bu? Habis. Habis. Keluar dari mana, Bu? Dari sela-sela. Ya, dari sela-sela jari, ya Bu, ya. Nah, yang bisa kita pelajari dari situ, ketika kita menggenggam pasir, pasir keluar dari sela-sela jari. Jadi itu kita anggap sebagai tangan itu adalah orang tua, pasir itu anak kita, ya. Jadi kalau kita perlakukan dengan kurang baik, ya, dengan kasar, kita kasarin kan itu, ya, anak, maka hasilnya bukannya jadi baik, tapi malah anak itu akan menganggap menyakiti orang lain itu adalah hal yang wajar atau hal yang biasa, ya. Kalau kita udah biasa kasar terhadap anak, ya. Jadi cara mengatasi perilaku buruk pada anak itu bukan dengan hal yang kasar, tapi justru dengan cara-cara yang lembut, ya. Kita lihat di sini, Bu. Dampak negatif atau dampak yang kurang bagus, dampak yang tidak baik ketika kita melakukan kekerasan terhadap anak. Yang udah pasti, contoh yang pertama, kalau kita terlalu kasar, dampak fisik, ya, entah luka, memar, atau memar misalnya dicubit, misalnya disentil jadi luka kena kuku. Ada juga dampak non fisiknya, Bu, ya. Jadi itu malah jadi membentuk karakternya dia ke depannya. Misalnya jadi marah-marahan aja, atau jadi agresif, minta apa-apa tuh harus, atau justru bisa kebalikannya, malah jadi nggak pede, nggak percaya diri anaknya, jadi diam aja, ditanya ini kayak takut salah, ditanya nggak mau jawab karena dia ketakutan kesalahan. Dan juga ada jadi sulit konsentrasi belajar, itu bisa pengaruh dari cara kita mendidik anak dengan cara yang kasar, itu pengaruh ke dia nggak bisa konsentrasi belajar, Bu, ya. Nah, ini yang tadi saya udah sampaikan. Jadi anak akan menganggap menyakiti orang lain adalah hal yang wajar atau biasa lah, katanya bapak sama mama juga begitu, boleh berarti, gitu ya, Bu, ya. Jadi bisa dicoba di rumah, ya, kita sama-sama
ngendaliin diri ya, ngendaliin diri, terus nahan emosi ya, emosi ketika ya namanya anak kecil bikin emosi. Jadi waktu dia berperilaku buruk, usahain kita tenangin diri dulu gitu, menahan emosinya. Nah, kita akan lanjut ke langkah berikutnya Bu ya, tentang gimana sih cara mengurangi perilaku buruk pada anak tapi tanpa menggunakan kekerasan ya. Kita akan lanjut ke situ. Nah, di sini cara mengurangi perilaku buruk pada anak usia di bawah 2 tahun. Yang pertama, kita membuat lingkungan yang aman. Lingkungan yang aman di bawah 2 tahun kan pasti rasa ingin tahunya besar. Kita apa ya? Jauhkan benda-benda yang berbahaya. Terus lingkungan yang aman berarti yang aman juga buat psikologinya dia ya, penuh kasih sayang gitu ya, dengan lembut. Terus membatasi anak menonton TV, membatasi, jadi bukan tidak boleh tapi dibatasi, jangan terus-terusan. Mungkin sekarang TV udah agak berkurang, lebih ke HP ya. Nah, HP itu dibatasi, bukan nggak boleh, karena kita tetap anak juga harus tahu teknologi, jadi dikurangi. Mungkin dibatasinya boleh dari jam sekian sampai jam sekian gitu ya. Terus misalnya anak ada minta sesuatu sampai nangis misalnya, kita boleh coba cara mengalihkan perhatian. Misalnya dialihkan ke hal yang lain yang bisa bikin dia berhenti ngamuknya, nangisnya itu. Terus ketika anak misalnya melakukan perilaku buruk yang nggak sesuai dengan yang kita mau, contoh ini di sini ada contohnya, nyoret-nyoret tembok. Nyoret-nyoret tembok kan buat kita nggak bagus ya. Kita bisa jelasin nanti rumahnya jadi kotor, misalnya jadi nggak bagus, atau malu kalau ada tamu gitu ya. Nah, terus dialihkan ke kertas. Kita harus sediakan penggantinya untuk mengalihkan perhatian dia Bu ya. Nah, sekarang kita sama-sama nonton film dulu Bu ya. Ibu tahu kamu merasa menyesal karena sudah berkelahi. Kamu tahu kan, kamu tidak boleh berkelahi, itu tidak baik. Itu artinya kamu sudah melanggar peraturan, aku. Kamu tahu ada sanksi kalau melanggar peraturan. Nah, menurutmu apa sanksinya? Aku tidak akan bermain dengan teman-teman. Minggu ini. Menurut ibu, tidak bermain dengan teman-teman selama 3 hari cukup aja. Jika kamu bersikap baik selama 3 hari sesudahnya. Tidak mulai perkelahian di sekolah ataupun mengganggu adikmu. Maka kamu boleh bermain lagi dengan teman-temanmu. Setuju? Baiklah, kalau begitu, mari kita ceritakan pada Bapak apa yang sudah terjadi dan apa kesepakatan yang sudah kita buat. Jadi, kamu sudah menentukan sendiri? Bagus. Itu bagus. Bapak tidak marah. Yang penting kamu sudah tahu kesalahanmu dan sudah berjanji untuk memperbaiki diri. Selama tidak bermain dengan teman-teman, kamu akan punya lebih banyak waktu untuk membaca, mengerjakan pekerjaan rumah, dan membantu ibu atau bapak. Aduh Ita, coba lihat nak, kamu menggambari apa ini? Coba, Ita ingat tidak, kalau mau menggambar, Ita mestinya menggambar di mana? Pintar. Nah, kalau Ita menggambar di tembok, Ita harus bagaimana? Masih ingat? Nah, sekarang kita bersihkan tembok sama-sama yuk. Besok Ita boleh nonton film Unyi lagi. Tapi hari ini tidak boleh, karena Ita sudah menggambar di tembok. Setuju?
dari film ini apa yang bisa kita pelajari, Bu? Ada? Apa, Bu? Coret-coret tembok. Tidak boleh coret-coret tembok. Jadi waktu anak membuat kesalahan, melakukan kesalahan, Ya, tapi orang tua tidak langsung marah, ya, cuma memberi nasihat. ya. Terima kasih, Bu ya. Nah, jadi di sini kita harus belajar membuat aturan. Aturan ketika anak berbuat kesalahan, kita jelaskan apa konsekuensinya kalau dilanggar. Misalnya contoh yang tadi, si siapa nih, Agus kan berkelahi, berantem sama temennya di sekolah. Hukumannya dari orang tuanya, dia nggak boleh main selama 3 hari. Jadi kalau dia melanggar, karena dia melanggar, dia ingat dengan aturan yang sudah dibuat dengan orang tua, hukumannya nggak boleh main. Kan ditanya sama orang tuanya, ingat nggak hukumannya apa? Dia bilang nggak boleh main sama teman-temannya. Nah, dia harus berperilaku baik dulu, baru dia boleh main lagi. Sama dengan Ita yang nyoret-nyoret tembok tadi, Bu ya, nyoret-nyoret tembok. Kita udah pernah berarti sebelumnya, lalu dikasih tahu sama ibunya kalau nyoret-nyoret harus gimana, katanya harus bersihkan temboknya, harus ngebersihin. Sama nggak boleh apa tadi, Bu, nggak boleh nonton film si Unyil hari ini, katanya, karena dia habis coret-coret tembok. Nah, itu tadi yang membatasi anak menonton TV mungkin hubungannya dengan ini, atau ke HP ya. Kalau sekarang ya udah, hari ini karena habis berbuat kesalahan nggak boleh nonton HP dulu, tapi akibat dari kesalahannya misalnya habis ngotorin tembok, dibersihin dulu, terus hukumannya tidak boleh nonton TV, besok baru boleh lagi setelah berperilaku baik, gitu, Bu ya. Jadi harus bikin aturan sama anak, anaknya tahu kalau kamu berbuat seperti ini hasilnya akan seperti ini, hukumannya kayak gini. Tuh harus sepakat dulu dengan anaknya. Macam-macam jenis hukumannya bisa ibu sepakati dengan bapaknya dan dengan anaknya juga. Jadi di sini kita harus apa ya? Tadi ibu benar, nggak langsung emosi. Orang tuanya tenangin diri dulu. Biasanya kan kita langsung, itu kok tembok dicoret-coret kan kotor, gimana sih, kayak gitu ya, Bu ya. Biasanya kalau kita refleks langsung marah. Tapi kalau kita tetap tenang, berpikir tenang, akan ada solusi yang lain gitu untuk mendidik anaknya. Begitupun dengan dengan anaknya kalau lagi nangis kita kasih tahu juga percuma. Misalnya nggak dikasih terus dia nangis, kita harus diemin dulu sampai anaknya tenang dulu, baru dia akan menerima apa yang kita omongin ya, Bu ya. Dari sini nih kita lanjut nonton film lagi, Bu ya. Agus, berdiri di pojok. Kamu kan sudah janji tidak akan mengganggu adikmu. Kamu tidak boleh memainkan majalah ini lagi. Nah, sekarang berdiri diam di situ selama 7 menit. Kalau kamu beranjak dari situ, kamu harus kembali berdiri di situ lagi 7 menit lagi. Nanti ibu beritahu kalau waktumu sudah 7 menit. Sudah, Ita? Cus, yuk main sama ibu. Maaf ya ibu. Maaf ibu, saya duluan ya. Wah, Ita, lihat.
Cantik ya, warnanya apa burungnya? Nah, kalau dari video yang ini kurang lebih kesimpulannya apa, Bu? Kalau anak apa? Mengalihkan perhatian anak. Tuh, Ya. mengalihkan perhatian anak pas anak minta Minta sesuatu karena ini ya. waktunya ini. Karena belum waktunya ya, Bu ya, tadi ya. Terima kasih, Bu ya. Nah, di sini jadi kita sebagai orang tua itu hal yang wajar kalau emosi sama anak ya, karena nggak sesuai apa yang kita mau. Kita kan maunya anak nurut aja. Iya, anak juga manusia, nggak bisa gitu ya, punya pemikirannya sendiri ya. Nah, di sini tadi contoh yang pertama adalah Agus gangguin adiknya, ya, padahal udah dibilangin jangan digangguin. Ibunya kan lagi nyetrika ya, lagi kerja, bukannya ngebantu ngasuh, Agus malah gangguin adiknya, jadi nangis. Nah, hukumannya adalah suruh ngapain tadi, Bu? Berdiri di pojok ya. Nah, ini bisa coba dipraktekin, Bu ya. Misalnya mulai dari usia 4 tahun baru bisa. Kalau dari 2 tahun, sebelum 2 tahun itu masih susah. Di bawah 2 tahun, 3 tahun masih susah karena belum ngerti salahnya apa. Kalau udah 4 tahun kan udah ngerti. Boleh dicoba dengan berdiri itu ada waktu untuk orang tuanya jadi lebih tenang untuk nahan emosinya. Begitupun dengan emosinya anak gitu ya. Tadinya kalau kita langsung marahin pasti anak antara nangis atau kesel. Dengan berdiri dia bisa lebih tenang dan mikirin kesalahannya apa. Harapannya kedepannya nggak diulangi lagi ya, dengan dia dihukum dan berpikir kesalahannya apa. Terus yang Ita tadi dialihkan karena belum waktunya, karena aturannya memang makan es krim hari Jumat, belum hari Jumat udah minta, akhirnya dilarang dan dialihkan dengan hal lain yang menarik buat anak ya. Jadi di sini tujuannya adalah nggak semua yang anak minta harus kita turutin, Bu ya. Ada hal-hal yang nggak harus diturutin. Nah, kita akan lanjut film lagi nih, Bu ya. Udah film kedua, ada 4 film, Bu ya. Disimak baik-baik, tadi Ibu sangat menyimak. Maaf ya Ibu, sebentar. Kak, ini kan bukan hari Jumat, jadi kita belum boleh nge-es. Maaf ya Ibu, saya duluan ya. Wah, Ita, lihat burung itu. Kamu lihat, itu di sana cantik ya. Warnanya apa burungnya? Ini masih yang tadi, Bu ya, mengalihkan ya. Jadi intinya ketika anak meminta sesuatu atau apa aja, berulah apa aja, itu kadang cuma cari perhatian doang, Bu, ke orang tuanya ya, cari perhatian. Jadi kita harus nahan emosi, belajar sabarnya itu selama nggak bahaya, itu dicuekin aja, Bu, nggak usah diturutin. Selama nggak bahaya, mau guling-gulingan, mau gimana nangis selama nggak bahaya. Kalau memang permintaannya nggak bisa kita kasih, jangan dikasih. Tapi anakmu kayak gimana, nangis gimana, diemin aja selama nggak bahaya.
Jadi kadang kita harus nentuin mana yang harus memang benar-benar kita perhatiin, mana yang dia hanya cari-cari perhatian. Seringnya misalnya contohnya lagi ada tamu, anak malah ya rewel apa-apa, itu kan cari perhatian karena orang tua lagi ngobrol sama tamu. Ya, seringnya itu. Anak bolak-balik lah minta ini minta itu, kadang sampai nangis. Ya mungkin ke tamu kita harus perhatiin itu ya, apa, kasih pengertian lah ya. Nah yang terakhir nih Bu ya, di sini sampaikan di sini cara mengurangi perilaku buruk pada anak yang udah masuk usia remaja, SMP berarti ya. Jadi kita setiap larangan yang kita kasih itu harus kita jelasin kenapa bahayanya apa, kenapa itu buruk, akibatnya nanti apa. Lalu kalau udah usia remaja kan berarti udah bisa kita ajak diskusi Bu ya, kita bisa ajak diskusi. Nah ketika kita bikin aturan, kita ajak anaknya. Contoh misalnya anak SMP sekarang kan udah rata-rata pegang HP Bu ya, karena memang kepentingan dari sekolah. Aturannya berarti misalnya contoh ya, orang tua harus tahu password HP anaknya, contohnya, supaya bisa lebih terkontrol, contohnya itu Bu ya. Lalu boleh kita bebasin, yang penting anak tanggung jawab, maksudnya jaga diri sendiri, jaga sama baik keluarganya Bu ya. Nah kita lanjut ke film yang terakhir nih Bu ya. Kemana sih Dewi? Udah jam segini belum pulang? Ibu juga cemas Pak karena Dewi belum pulang. Kita harus bisa lebih tegas dengan Dewi. Ibu juga Bu, jangan gampang saja memberikan izin kepada Dewi. Kalau sudah begini, kita yang repot. Ibu setuju kita harus tegas kepada Dewi. Tapi bukan berarti kita harus marah-marah atau kasar ya Pak. Kita harus bisa tenang dan mengendalikan emosi. Ya Tuhan, Dewi, Ibu lega sekali kamu sudah pulang dengan selamat Nak. Dewi tadi main ke rumah teman, terus kami main internet Bu. Bapak dan Ibu khawatir sekali karena kamu belum pulang dan tidak ada kabar. Jika terjadi sesuatu dengan kamu tidak tahu harus mencari kamu di mana. Dewi tadi mencari bahan untuk tugas sekolah di internet Pak. Terus setelah itu Dewi main game online, jadi lupa waktu. Tadi juga Agus perlu bantuanmu untuk menyelesaikan PR. Sekarang dia sudah tidur dan PR-nya belum selesai. Bapak dan Ibu tidak mengerti tentang PR itu, jadi kami tidak bisa membantu Agus. Dewi minta maaf sudah membuat Bapak dan Ibu khawatir. Agus juga jadi tidak bisa menyelesaikan PR-nya karena Dewi terlambat. Sini Dewi, duduk dekat Bapak dan Ibu. Jan, ayo pulang. Kami tidak mau hal seperti ini berulang lagi. Ini sudah yang ketiga kalinya. Ibu dan Bapak telah memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada kami untuk bisa melakukan kegiatan yang mendukung perpuluhan sekolah dan masa depan kelak. Tapi kebebasan dari kami harus disertai dengan rasa tanggung jawab dari kami. Menurutmu, apa yang bisa kamu lakukan agar tetap bisa melakukan kegiatanmu dan juga bisa lebih bertanggung jawab? Kamu sudah besar. Bapak dan Ibu ingin kamu yang menentukan sendiri seperti apa sebaiknya sikapmu agar kami bisa mempercayaimu. Dewi akan memberitahukan dan minta izin dulu kepada Bapak dan Ibu. Dewi akan pulang ke rumah sebelum jam 6, supaya Dewi bisa membantu Agus menyelesaikan PR-nya. Ibu senang sekali jika kamu bisa pulang sebelum jam 6. Kamu juga bisa membantu Ibu menyiapkan makan malam. Sekarang, Ibu harap kamu bisa mencucikan diri. Baik, jika begitu,
film yang ini gimana Bu? Tentang apa? Memberi pengertian tentang tanggung jawab. Ya, ada lagi yang lain? Ada. Oke, terima kasih Bu ya. Ya, di sini yang pertama orang tua Dewi itu ketika anaknya pulang malam nggak langsung dimarahin, tapi alasannya adalah orang tua khawatir, terus adiknya punya PR, orang tua nggak bisa ngebantu ngerjain. Jadi kalau ada anaknya yang udah SMP bisa bantuin ngerjain PR adiknya. Lalu di situ juga orang tua langsung meminta anaknya aturannya harusnya kayak gimana. Akhirnya anaknya yang menentukan sendiri, dia akan pulang sebelum jam 6 dan sebelum pulangnya telat akan minta izin dulu. Gitu Bu ya. Jadi kalau anak yang nentuin aturannya sendiri, insya Allah ngejalaninnya dia lebih hijau, lebih senang ya, lebih ikhlas, nggak kepaksa gitu ya. Jadi itu yang bisa kita pelajari Bu ya dari modul 2 tentang pendidikan dan pengasuhan anak langkah 4 dan 5.